Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Kim Woo-jin benci dunia ini. Sejak lahir, dia udah ditinggalkan begitu aja dan diperlakukan kayak sampah. Jadi, nggak ada alasan buat dia suka sama dunia ini. Dia juga nggak percaya sama siapapun. Mau orang lain baik atau jahat, dia bakal tetap sendiri. Tapi semuanya berubah di tanggal 1 Januari 2020. Dunia tiba-tiba jadi kayak game. Dungeon bermunculan di berbagai tempat, monster keluar dari dalamnya, kota-kota hancur, dan orang-orang mati di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, muncul makhluk suci yang disebut Nimbus. Mereka ngasih kekuatan spesial yang disebut authority ke beberapa orang. Orang-orang yang dapat authority ini disebut player, dan mereka punya kemampuan buat ngalahin monster serta menyelesaikan dungeon. Banyak orang percaya kalau para player ini bisa nyelamatin dunia. Tapi, kenyataannya, kebanyakan dari mereka justru manfaatin situasi buat kepentingan pribadi. Dunia jadi makin kacau. Bagi Woo-jin, dunia ini tetap sama, nggak ada yang bisa dipercaya. Sampai akhirnya, dia ketemu Lee Se-jun. Se-jun adalah salah satu dari 7 orang pertama yang jadi player. Dia dipilih langsung oleh prajurit cahaya suci dan dikenal sebagai player terkuat di dunia. Dia melindungi orang-orang tanpa pamrih, menghunuskan pedangnya demi keadilan, dan berjanji akan menyelamatkan dunia. Dia mendirikan Guild Messiah, yang jadi tempat berkumpulnya para player yang beneran ingin menyelamatkan dunia. Buat pertama kalinya, Woo-jin ngerasa dia punya teman yang bisa dipercaya. Dia pikir, kalau dia ikut mereka, dia bisa bantu ngerubah dunia yang busuk ini. Dan akhirnya, tibalah saat mereka menghadapi pertarungan terakhir. Di depan mereka ada gerbang besar dengan simbol salib di tengahnya, pintu menuju bos terakhir. Woo-jin berdiri di depan, menatap timnya dengan penuh semangat. Sekarang tinggal pertarungan terakhir, katanya. Se-jun tersenyum. Pertarungan terakhir ya, mungkin memang terakhir. Tapi bukan untuk dunia, melainkan untukmu, Kim Woo-jin. Tanpa peringatan, pedang Se-jun menusuk perut Woo-jin. Darah segar muncrat, Woo-jin terdiam, matanya membelalak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia terkena kutukan balmung. Ketahanan dan pertahanannya turun drastis, 90%. Dia ngebatin. Dari awal, apa dia udah merencanakan ini? Dari balik kegelapan, suara seorang wanita terdengar. Park Shin-ye, salah satu orang kepercayaan Se-jun. Aduh, masih belum ngerti juga, katanya santai. Kalau game ini selesai, semua dungeon, monster, item, dan authority bakal hilang. Orang-orang nggak bakal tunduk sama kita lagi. Makanya, kita harus pastikan game ini tetap berjalan supaya kita bisa tetap berkuasa. Mendengar itu, darah Woo-jin mendidih. Dia mengepalkan tangannya mencoba melawan, tapi racun di tubuhnya mulai menyebar. Dia terbatuk, muntah darah. Shin-ye menatapnya dengan kagum. Hebat juga, biasanya yang lain langsung mati, tapi kau masih bisa bertahan. Yang lain, Woo-jin langsung sadar. Teman-temannya, mereka semua udah mati, dibunuh oleh Se-jun dan Shin-ye. Dia menggigit bibirnya, menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Mereka percaya padamu, Se-jun. Mereka mempertaruhkan nyawa buat nyelamatin dunia. Dan kau membunuh mereka? Shin-ye tertawa. Tepat sekali, kau cepat memahami keadaan ya. Woo-jin menatap Se-jun yang diam tanpa ekspresi. Mata dingin, tanpa rasa bersalah. Katakan sesuatu, dasar pengkhianat. Teriak Woo-jin, napasnya terengah-engah. Tapi Se-jun tetap diam. Dia hanya menatap Woo-jin sekilas, lalu berbalik dan pergi bersama Shin-ye. Meninggalkan Woo-jin yang sekarat sendirian. Di ambang kematiannya, Woo-jin menyadari satu hal. Pada akhirnya, memang nggak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Itulah akhir dari kehidupan pertamanya. Game start. Woo-jin pelan-pelan membuka matanya. Pandangannya masih buram, cahaya menyilaukan terasa seperti berada di dalam lorong yang tak berujung. Tapi begitu sadar sepenuhnya, dia terkejut. Dia ada di dalam mobil tentara. Seragam militer melekat di tubuhnya dan di sekelilingnya ada banyak tentara lain yang tampak fokus dengan senjata mereka. Woo-jin mengernyit. Apa-apaan ini? Bukankah dia barusan ditusuk Se-jun?
Refleks, dia meraba perutnya, tidak ada luka, tidak ada darah. Seolah tusukan itu tak pernah terjadi. Matanya menyapu sekitar. Ini mimpi atau dia sudah mati? Belum sempat dia memikirkan lebih jauh. Brak! Mobil tiba-tiba berhenti mendadak, membuat semua orang di dalamnya terhuyung. Monster! Siap-siap! Sopir berteriak panik. Di luar, terlihat sekumpulan orc mengamuk, menghancurkan apapun yang ada di sekitar. Para tentara segera bersiap, pemimpin pasukan mulai memberi perintah. Tapi sebelum instruksi keluar, Wojin sudah turun duluan. Dengan tenang dia mengangkat senjata dan mulai menembak. Dor! 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 Satu persatu orc tumbang. Gerakannya cepat, bidikannya akurat. Salah satu orc berhasil mendekat dan mengayunkan kapaknya. Wojin langsung melompat ke samping dengan refleks yang seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Dor! Tembakan tepat di kepala. Orc itu roboh. Kini hanya tersisa satu orc di kejauhan. Tanpa ragu, Wojin mengarahkan senjatanya dan menarik pelatuk. Doer! Orc terakhir itu jatuh seketika. Henning! Semua tentara menatapnya dengan wajah syok. Bagaimana bisa dia menghabisi sekumpulan orc sendirian? Tapi Wojin tak peduli. Dia melihat tangannya sendiri, merasa kalau semua ini terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Kapten pasukan mendatanginya dengan ekspresi marah. Kau gila, kenapa bertindak tanpa perintah? Tapi Wojin tidak mendengarkan. Dia hanya duduk di samping mobil, pikirannya berantakan. Lee Sejun, Park Shin-ye, dua orang itu, pengkhianat. Tiba-tiba, jendela transparan muncul di hadapannya. Selamat, Anda telah menjadi seorang player. Pilih kelas Anda. Warrior Mage, Dark World Surrogate. Mata Wojin terpaku pada pilihan ketiga, Dark World Surrogate. Kelas ini bisa menggunakan kutukan dan racun, serta memanfaatkan tubuh monster mati untuk membuat pasokan. Di kehidupan sebelumnya, hanya John Greog, King of Fire Lions yang pernah mengambil kelas ini, dan dia adalah salah satu player terkuat yang pernah ada. Tanpa pikir panjang, Wojin langsung memilihnya. Senyum menyeringai muncul di wajahnya. Wahai pahlawan, aku akan menjadi monsternya dan memburumu, Lee Sejun. Keesokan harinya, Wojin pergi ke Guild Phoenix untuk bergabung. Guild ini bukan guild sembarangan, peringkat nomor 2 di Korea. Tapi semua orang tahu cara mereka meraih posisi itu nggak bersih. Mereka pakai cara kotor, manipulasi, dan eksploitasi. Di sisi lain, Guild Messiah, yang dikenal sebagai guild paling baik dan bersih, justru makin bersinar karena dibandingkan dengan mereka. Begitu masuk markas, seorang staf guild memberikan kontrak kerja. Wojin melihat angka yang tertera di sana dan langsung mendengus. Gaji sekecil ini bahkan nggak cukup buat beli satu item pun. Tapi ya, dia juga nggak punya pilihan lain saat ini. Tiba-tiba dia penasaran, gimana mereka bisa tahu kemampuan seorang player? Karena setahu Wojin, jendela sistem cuma bisa dilihat sama si player sendiri. Staf itu cuma tersenyum santai dan mengeluarkan beberapa kertas skill. Robek salah satu, skill itu langsung jadi milikmu, jelasnya. Tapi syaratnya skill itu harus cocok sama jobmu. Dengan kata lain, kalau Wojin bisa menggunakan salah satu skill itu, berarti dia memang punya job Dark World Surrogate. Wojin mulai melihat-lihat. Ada beberapa pilihan menarik, tapi matanya terpaku pada satu skill, Hemotoxin. Skill ini unik, bisa mengubah darah pengguna jadi racun. Simple, tapi kalau dipadukan dengan Blood Golem, efeknya bakal naik berkali-kali lipat. Tanpa pikir panjang, Wojin merobek kertas itu. Cahaya ungu langsung terpancar dari tubuhnya. Skill itu resmi jadi miliknya. Malamnya, Wojin terbangun dari mimpi. Di dalam mimpi itu, dia melihat dirinya melakukan raid bersama teman-temannya dulu. Begitu bangun, dia termenung. Sekarang, dia sudah kembali ke masa lalu. Apakah dia bisa bertemu mereka lagi di kehidupan kali ini? Keesokan harinya, di Taman Olahraga Gwanmun, sekelompok player terlihat menunggu seseorang, anggota baru. Mereka nggak sabar dan mulai menggerutu. Lalu, sebuah mobil tua datang menghampiri mereka. Mereka makin kesal. Datang telat, naik mobil jelek lagi. Rasa nggak suka makin terlihat di wajah mereka. Mereka sudah punya rencana mencelakai anggota baru ini dalam raid nanti. Dari dalam mobil, Wojin keluar dengan santai. Tatapan tajam mereka sama sekali nggak membuatnya terpengaruh.
Hari ini, mereka akan melakukan raid di dungeon level E, Goa Goblin. Begitu masuk ke dungeon, mereka terdiam sejenak. Dunia di dalam dungeon itu berbeda, seperti dunia lain yang terpisah dari realitas. Mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, pemimpin tim memberi perintah, "Hei, anak baru, pergi periksa keadaan sekitar." Mereka sendiri sibuk mendirikan base camp. Wojin mengangguk dan pergi. Begitu dia menghilang dari pandangan, anggota tim mulai tertawa. "Bagus, kita jadikan dia umpan," bisik salah satu dari mereka. "Hutan ini bahaya, dia pasti mati sebelum balik." Tapi jauh di dalam hutan, Wojin cuma tersenyum menyeringai. Seolah dia sudah tahu rencana mereka sejak awal. Di dalam hutan, Wojin jongkok, ngamatin bekas cakaran di batang pohon. Dia ngusap permukaannya, lalu kepikiran seseorang, Suzuki Eiichi. Dulu, dia yang ngajarin Wojin cara investigasi dan bertarung. Tapi ternyata, semua itu cuma buat nguatin guild Messiah. Suzuki bukan sekadar petarung, dia anjing setia guild itu. Tapi sekarang, ilmu yang dia kasih bakal Wojin pakai buat ngehancurin dia sendiri. Lagi asik mikir, huhus, sebuah batu melayang kencang. Wojin miring dikit, gampang banget ngehindar. Dia langsung nyari sumber serangan. Dari balik semak-semak, beberapa goblin hijau ketawa-tawa, siap nimpuk lagi. Wojin nyengir. "Pas banget, kalian bakal jadi bahan eksperimen." Dia ngeluarin belati dari inventory. Dulu, lihat goblin aja, Wojin kabur. Sekarang, mereka cuma latihan pemanasan. Satu goblin nekat maju ngibas-ngibasin pentungan. Wojin gampang aja ngehindar dan nebas balik. Luka terbuka tapi goblin itu masih maksa nyerang. Dari belakang, satu lagi loncat ke arahnya. Wojin muter badan, melempar belati tepat ke jidatnya. Bug! Langsung tumbang. Goblin lain yang lihat itu mendadak panik. Tapi cuma sebentar, karena tiba-tiba makin banyak goblin bermunculan dari semak-semak. Wojin malas buang waktu. Dia buka inventory, ngeluarin senjata andalannya. Begitu mereka lihat apa yang dia pegang, semua goblin langsung pucet. Sebuah pecut hitam panjang dengan aura mengerikan. Goblin Lord Whip. Efeknya, goblin yang lihat ini bakal gemetar ketakutan. Wojin nyengir. Nah, sekarang baru seru. Sementara itu, anggota party yang tadi ngejebak Wojin masih jalan-jalan santai di hutan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, cewek yang masih newbie, diserang sekumpulan goblin. Dia cuma bisa nutup mata, gemetar. Saat akhirnya berani ngelirik, goblin di depannya udah ketusuk pedang. Pemimpin party yang nyelamatin. "Santai, ini cuma goblin lemah." Dengar itu, anggota party yang lain jadi pede lagi. Mereka pikir selama ada pemimpin, mereka aman. Pemimpin party makin jumawa. Dengan gaya sok, dia coba narik pedangnya dari perut goblin. Tapi pedangnya nyangkut. Mata pemimpin membelalak, panik mulai muncul di wajahnya. Goblin lain ngehantam kepalanya. Pemimpin party langsung tersungkur ke tanah. Begitu lihat pemimpinnya ambruk, goblin-goblin lain langsung gercep nyerang. Sementara anggota party cuma bisa nonton, gemetar. "Woi, goblok, bantu gua." Pemimpin party ngamuk. Akhirnya, mereka maksa-maksa nyerang balik. Setelah pertarungan panik yang gak jelas, mereka akhirnya berhasil kabur dan istirahat di bawah pohon. Mereka mulai curiga. "Wojin kemana ya?" Pemimpin party mendecak. "Paling udah mati." Mendengar itu, anggota party langsung mulai nyalahin pemimpin. "Kalau dia masih hidup, kita bakal lebih gampang bertahan." Tapi sebelum pemimpin bisa jawab, suara mencurigakan bikin mereka langsung siaga. Sementara itu, di tempat lain, Wojin lagi ngebantai goblin-goblin itu satu persatu. Dengan pecut di tangannya, dia membantai mereka kayak nyapuin sampah. Sekarang tinggal satu goblin terakhir. Dia coba kabur, tapi sebelum bisa jauh, Wojin ngelempar pecutnya. Ujungnya melilit leher goblin itu, menariknya kembali. Kelar lu, goblin itu tumbang. Tiba-tiba, cahaya menyelimuti Wojin. Level up. Dia langsung ngecek skill baru. Skeleton Disease. Mata Wojin melebar. Oh, ini. John Georg, salah satu player terkuat dulu, punya skill ini. Dengan skill ini, dia bisa ngendalin tengkorak monster yang dia bunuh. Tapi ada kelemahannya. Monster itu cuma bisa dibangkitin kalau dia sendiri yang bunuh langsung. Tetap aja, skill ini bakal ngebantu banget.
Tanpa ragu, Wojin aktifin skillnya. Salah satu goblin yang tumbang mendadak bersinar. Dagingnya lenyap, tinggal tulang. Tapi matanya, tatapan tengkoraknya membara. Wojin nyengir. Gue suka nih. Skeleton goblin milik Wojin berhasil ngalahin satu goblin. Tapi pas dia lihat lebih dekat, dia ngerasa skeleton itu nggak sekuat yang diharapkan. Mungkin karena level Wojin masih rendah. Kalau kayak gini, bakal susah kalau dia ngandelin skill ini sebagai senjata utama. Tapi terus dia kepikiran sesuatu. Dia ngelihat setumpukan might player. Beberapa bahkan tergantung kayak boneka. Wojin ngehela napas. Monster-monster ini selalu sama. Dari goblin yang paling lemah sampai naga yang paling kuat, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka suka nyiksa manusia. Banyak player newbie nggak nganggap serius monster lemah dan akhirnya mati konyol. Jadi, nggak ada alasan buat dia ngerasa kasihan sama mereka. Dia lalu ngelirik ke goa di dekatnya. Sepertinya itu sarang goblin. Di tempat lain, anggota party yang tadi kabur dari goblin akhirnya sadar diri. Mereka nyesel udah ngeremehin dungeon ini. Pemimpin party ngedumel. Dia nggak mau mati di tempat kayak gini. Dengan sisa tenaga, dia bangkit dan teriak. Kita nggak boleh mati di sini. Tapi pas dia ngomong gitu, teman-temannya malah melotot kaget. Dia ngikutin arah pandangan mereka. Di atas kepalanya ada notifikasi level up. Hah? Gua naik level. Padahal mereka lagi nggak bertarung. Satu-satunya alasan dia bisa naik level. Jangan-jangan si anak baru masih hidup. Sementara itu, di tempat lain, Wojin udah berdiri di depan goa. Di tangannya ada obor. Dia nutup pintu goa pakai tumpukan kayu. Cara paling efisien buat bunuh goblin, kayak gini. Dia ngelempar obor itu ke tumpukan kayu. Api langsung berkobar. Di dalam, goblin-goblin mulai panik. Asap masuk ke goa, bikin mereka kesulitan napas. Sebagian tumbang, sebagian lari ke arah pintu keluar. Tapi pas mereka sampai, jalannya udah penuh api. Nggak ada jalan lain. Mereka semua kebakar. Wojin melihat semuanya diam, hangus terbakar. Tapi ada yang ganjil. Biasanya, kalau bos dungeon bakal muncul, dia harusnya udah kelihatan sekarang. Dia ngelirik sekeliling, nyari kemungkinan bosnya sembunyi. Dan tiba-tiba, dari belakangnya, sesuatu bangkit. Wojin berbalik. Goblin raksasa berdiri di sana. Dia nyengir. Akhirnya, gua udah capek nunggu lama di sini. Tapi makasih ya udah muncul dengan cara sekeren ini, bos goblin.